Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dari mata praktikum Manajemen Rantai Pasok Agribisnis kelas P yang beranggotakan Tengku Anita Alifia Lazuarti dengan NIM 201113, Agnes Elvina Sherlyn dengan NIM 201133, dan Putri Nabila dengan NIM 201135 akan menjelaskan mengenai tahapan dalam rantai pasok. Manajemen rantai pasok atau supply chain management sangatlah penting bagi keberlangsungan suatu perusahaan, terutama dalam memberikan pelayanan cepat dengan produk yang bervariasi dan berkualitas tinggi. Selain itu, melalui manajemen rantai pasok yang baik, diharapkan suatu perusahaan dapat menekan total biaya atau cost sehingga menjadi rendah. Berikut merupakan beberapa tahapan rantai pasok dalam agribisnis. Yang pertama adalah usaha tani. Yang kedua, transportasi. Yang ketiga, pengolahan. Yang keempat, distribusi. Dan yang kelima adalah penyimpanan. Tahapan pertama pada rantai pasok yaitu usaha tani. Usaha tani adalah ilmu yang mempelajari tentang cara petani mengelola input atau faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, modal, teknologi, pupuk, benih, dan pestisida dengan efektif, efisien, dan kontinu. Terdapat 3 pola hubungan output-input. Yang pertama yaitu menunjukkan pola hubungan penggunaan berbagai tingkat input untuk menghasilkan tingkat output tertentu atau fungsi produksi. Yang kedua yaitu variasi penggunaan kombinasi 2 atau lebih input untuk menghasilkan output tertentu atau konsep isokwan dan isokos. Yang ketiga yaitu variasi output yang dapat diperoleh dengan menggunakan sejumlah input tertentu atau iso revenue. Tahapan rantai pasok yang kedua adalah transportasi. Transportasi merupakan pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lain dalam suatu rantai pasok. Transportasi berperan sebagai pergerakan barang, baik barang dalam bentuk bahan baku hingga barang jadi. Transportasi memiliki peran dalam supply chains. Di antaranya yaitu yang pertama, menggerakkan produk di antara tahapan-tahapan supply chains. Kemudian yang kedua, semakin cepat transportasi, maka semakin responsif suatu perusahaan terhadap permintaan barang pada pasar. Akan tetapi, semakin cepat transportasi, maka biaya yang digunakan akan semakin mahal, sehingga semakin kurang efisien. Dan yang terakhir adalah transportasi mempengaruhi persediaan dan fasilitas suatu perusahaan. Selain berperan dalam supply chain, transportasi juga berperan dalam competitive strategy. Yang pertama, jika lebih memprioritaskan responsiveness permintaan barang di pasar, maka perusahaan akan memilih moda transportasi yang cepat meskipun mahal dan dinilai kurang efisien. Yang kedua, jika lebih memprioritaskan efisiensi, maka suatu perusahaan akan memilih moda transportasi yang lebih murah, dengan konsekuensi pergerakan barang akan lebih lambat. Dan yang terakhir, transportasi berperan dalam pertimbangan persediaan dan keseimbangan yang tepat dalam suatu perusahaan. Terdapat beberapa komponen keputusan transportasi. Yang pertama adalah moda transportasi. Moda transportasi bervariasi dalam cost, speed, size of shipment, hingga flexibility-nya. Contoh dari moda transportasi adalah pemilihan truk, kapal, dan lain sebagainya sebagai salah satu jenis transportasi yang digunakan. Kemudian yang kedua, ada route and network selection. Rute merupakan jalur yang dilalui produk yang akan dikirimkan, sedangkan network merupakan kumpulan lokasi dan rute. Dan keputusan transportasi yang terakhir adalah in-house atau outsource, yang terdiri atas overall trade-off dan responsiveness versus efisiensi. Selanjutnya yaitu pengolahan atau agroindustri. Dalam sistem rantai pasok, agroindustri memiliki 2 jenis kategori, yaitu rantai pasok produk segar
di mana produk komoditas pertanian segar merupakan produk yang tidak membutuhkan proses pengolahan atau proses transformasi kimia seperti sayuran, buah-buahan, dan sejenisnya. Yang kedua yaitu rantai pasok yang melalui proses pengolahan terlebih dahulu, yaitu pada proses ini terjadi perubahan bentuk produk dari bentuk primer atau bahan baku menjadi produk sekunder yang bernilai tinggi. Yang keempat adalah distribusi. Distribusi merupakan sekumpulan organisasi yang membuat sebuah proses kegiatan penyaluran suatu barang atau jasa untuk dipakai atau dikonsumsi oleh para konsumen. Selain peran yang telah disebutkan tadi, distribusi juga memiliki fungsi, seperti yang pertama, title. Title merupakan proses pemindahan hak milik atas produk dari suatu pihak ke pihak yang lain. Kedua, promotion. Promotion merupakan proses penyebaran informasi produk dari produsen kepada konsumen. Ketiga, negotiation. Negotiation merupakan proses negosiasi yang terjadi antara pihak penyalur dan konsumen untuk menyepakati harga produk dan ketentuan lainnya agar dapat terjadi proses pembelian barang. Yang keempat, ordering. Ordering merupakan proses di mana pihak penyalur memesan atau membeli barang hasil produksi dari produsen. Kelima, physical possession. Physical possession merupakan proses yang dilakukan oleh distributor untuk mengangkut, memindahkan, hingga menyimpan barang produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Dan yang keenam adalah financing. Financing merupakan proses penerimaan dana yang kemudian dimanfaatkan penyalur untuk menjalankan proses distribusi. Selanjutnya adalah jenis saluran distribusi. Terbagi menjadi dua. Yang pertama, distribusi langsung. Saluran distribusi langsung atau saluran tingkat 0 adalah saluran distribusi yang tidak memiliki tingkat perantara. Dalam kerangka kerja ini, produsen menjual barang dagangannya langsung ke pelanggan tanpa menggunakan perantara sama sekali. Contohnya adalah toko outlet pabrik. Yang kedua, distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah ketika produsen melibatkan perantara atau orang tengah untuk menjual produknya kepada pelanggan akhir. Berdasarkan tingkatannya, distribusi tidak langsung terdiri dari yang pertama, saluran tingkat 1. Pada saluran tingkat 1, berisi satu perantara penjual yaitu pihak pengecer atau retailer. Pengecer membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya kepada konsumen. Yang kedua, saluran tingkat 2. Pada saluran tingkat 2, pihak yang terlibat yaitu pedagang besar dan pengecer. Pedagang besar atau grosir membeli produk secara massal dari produsen, kemudian membaginya menjadi paket kecil dan menjualnya ke pengecer yang akhirnya disalurkan kepada konsumen. Dan yang ketiga, saluran tingkat 3, melibatkan agen, pedagang besar, dan pengecer. Pada saluran distribusi tingkat 3, agen ini berguna ketika suatu produk perlu bergerak cepat ke pasar setelah pesanan. Mereka memiliki tugas untuk menangani distribusi produk di wilayah atau kabupaten tertentu dengan imbalan komisi persentase tertentu. Produsen memilih saluran tingkat 3 ketika basis pengguna terbesar di seluruh negeri dan permintaan produk sangat tinggi. Tahapan rantai pasok yang terakhir adalah penyimpanan. Penyimpanan merupakan suatu kegiatan dan usaha untuk melakukan pengelolaan barang persediaan di tempat penyimpanan. Penyimpanan berfungsi untuk menjamin penjadwalan yang telah ditetapkan dalam fungsi sebelumnya dengan tepat dan biaya yang rendah. Pada rantai pasok, penyimpanan berperan penting dalam berjalannya setiap kegiatan. Gudang merupakan tempat penyimpanan barang, baik berupa bahan baku atau raw material, barang setengah jadi, work in process, atau barang jadi. Terdapat berbagai aktivitas yang terjadi dalam suatu gudang, mulai dari penerimaan, penyimpanan, hingga pengiriman barang atau bahan dari satu tempat ke tempat yang telah ditentukan. Terdapat beberapa jenis gudang dalam proses penyimpanan. Yang pertama adalah gudang sebagai terminal konsolidasi. Gudang sebagai terminal konsolidasi berfungsi sebagai tempat untuk mengumpulkan barang yang berasal dari beberapa lokasi
untuk disalurkan ke lokasi tujuan. Yang kedua, gudang sebagai pusat distribusi. Gudang sebagai pusat distribusi digunakan sebagai tempat pengumpulan dan penyimpanan barang atau produk sementara waktu dari suatu lokasi untuk selanjutnya dikirimkan ke beberapa lokasi tujuan ketika dibutuhkan. Yang ketiga, yaitu gudang sebagai tempat break bulk operation. Sebagai tempat break bulk operation, berfungsi sebagai tempat untuk memecah barang atau produk yang dikirim dalam volume besar menjadi beberapa bagian dengan masing-masing bervolume kecil. Hal ini dilakukan karena pengiriman dari tempat asal dalam volume besar, misalnya untuk alasan efisiensi biaya pengiriman. Yang keempat adalah gudang sebagai tempat in-transit mixing. Gudang sebagai tempat in-transit mixing berfungsi sebagai tempat untuk mencampur atau mengkombinasikan barang yang dikirim dari beberapa tempat asal yang menghasilkan produk yang berbeda-beda ke beberapa pelanggan dengan kebutuhan barang atau produk dengan kombinasi yang berbeda-beda. Dan yang terakhir adalah gudang sebagai tempat cross-dock operation. Gudang dapat digunakan sebagai tempat untuk melakukan cross-dock operation, yaitu tempat untuk melakukan penerimaan barang dari lokasi asal dan langsung dilakukan pengiriman barang tersebut ke lokasi tujuan selanjutnya, misalnya retailer. Sekian presentasi kami mengenai tahapan dalam rantai pasok. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.